Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini materi yang akan kita bahas yaitu ukuran pemusatan data. Yang pertama, ada rata-rata hitung atau mean, yang kedua median, yang ketiga modus. Langsung saja. Yang pertama di sini rata-rata atau rataan hitung atau nama lainnya juga adalah mean. Ya, jadi rata-rata hitung atau mean adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Untuk mencari rata-rata data tunggal, rumusnya adalah X bar, ya. Jadi ini simbol dari rata-rata itu adalah X bar, ya. Bacanya X bar sama dengan sigma XI untuk I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan N. Maksud sigma di sini adalah jumlahan. Jumlahan dari seluruh nilainya dibagi dengan N. N itu adalah banyaknya data. Contoh, tentukan rata-rata hitung dari 3, 5, 7, 8, 6, 7, 9, 4, 5, 4. Nah, untuk mencari rata-ratanya berarti kita jumlahkan seluruh nilainya. Di sini diperoleh hasil jumlahan nilainya adalah 58. Kemudian dibagi dengan banyaknya data. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 banyaknya data sehingga rata-ratanya adalah 58 dibagi 10, hasilnya 5,8. Rata-rata hitung untuk data tunggal yang berbobot, rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FIXI untuk I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan sigma FI untuk I sama dengan 1 sampai N. Maksudnya di sini adalah jumlahan dari perkalian antara frekuensi dengan nilainya dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, contoh, tentukan rataan hitung dari data berikut. Nah, untuk mencari rata-ratanya, ya, langsung saja kita kalikan masing-masing nilainya dengan frekuensinya. 4 dikali 3 sama dengan 12. 5 dikali 6 sama dengan 30. Dan seterusnya sampai yang terakhir di sini 9 kali 2 adalah 18. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa rumus rata-rata data tunggal yang berbobot itu adalah jumlahan perkalian antara frekuensi dengan nilainya dibagi dengan jumlah frekuensi. Maka tadi hasil perkalian dari masing-masing frekuensi dan nilainya kita jumlahkan. Diperoleh di sini jumlah seluruhnya adalah 252. Kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya di sini adalah 40. Jadi rata-ratanya adalah 252 dibagi 40. Sehingga diperoleh nilainya adalah 6,3. Nah, untuk mencari rata-rata data berkelompok dengan menggunakan nilai tengah, rumusnya hampir sama dengan rumus data tunggal yang berbobot, cuma bedanya di sini adalah XI-nya. Kalau data berkelompok, XI yang dimaksud di sini adalah nilai tengah tiap kelas. Seperti itu ya. Nah, langsung kita bahas contohnya di sini. Tentukan nilai rataan hitung dari data berikut. Nah, data yang di sini disajikan dalam bentuk tabel distribusi di mana di sini terdiri dari beberapa kelas ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kelas, di mana masing-masing kelas memiliki frekuensi di sini. Kelas pertama frekuensinya 5, kelas kedua frekuensinya 7, dan seterusnya sampai kelas yang terakhir ini frekuensinya adalah 2. Ya, bagaimana cara mencari rata-ratanya? Nah, tadi sudah diketahui bahwa rumus rata-rata data berkelompok itu adalah jumlahan perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensi. Berarti langkah yang pertama kita cari dulu ini nilai tengahnya. Ya, nilai tengah atau XI-nya di sini kita cari menggunakan rumus. Sudah pernah kita bahas rumusnya, yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, di sini batas bawah yang dimaksud yang mana? Yang ini nih, yang sebelah kiri ini 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71. Ini adalah
batas bawah dari masing-masing kelas. Kemudian batas atasnya yang mana? Yang sebelah kanannya. Ada 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. Ini adalah batas atas dari masing-masing kelas. Nah, untuk mencari nilai tengah kelas yang pertama, ya, berarti langsung saja. Tadi kan rumusnya batas bawah ditambah batas atas bagi 2. Berarti kita jumlahkan. Batas bawahnya tadi 41, batas atasnya 45. 41 ditambah 45 adalah 86. Kemudian kita bagi 2, sehingga diperoleh hasilnya adalah 43. Nah, untuk mencari nilai tengah kelas yang kedua, caranya sama. Ya, jadi batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Berarti 46 ditambah 50 dibagi 2. Diperoleh hasilnya di sini adalah 58. Begitu seterusnya sampai dengan kelas yang terakhir. 71 ditambah 75, 146 dibagi 2 adalah 73. Nah, kalau sudah kita cari nilai tengah dari masing-masing kelas, maka nilai tengah di sini semuanya kita kalikan dengan masing-masing frekuensinya. Ya, jadi di sini nilai tengah kelas pertama 43 dikali frekuensinya adalah 5. 43 dikali 5 adalah 215. Kemudian yang kedua 48 dikali 7 adalah 336. Begitu seterusnya sampai dengan kelas yang terakhir 73 dikali 2 adalah 146. Nah, karena di sini tadi rumusnya adalah jumlahan perkalian antara frekuensi dengan nilai tengahnya, maka setelah kita cari perkalian masing-masing nilai tengah dengan frekuensinya, hasilnya kita jumlahkan keseluruhannya. Diperoleh di sini adalah 2835. Dibagi dengan jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensinya adalah 50. Sehingga diperoleh rata-ratanya di sini adalah 56,7. Seperti itu. Selanjutnya, rata-rata gabungan. Jika F1 bilangan yang mempunyai rataan hitung X bar 1, F2 bilangan yang mempunyai rataan hitung X bar 2, dan Fn bilangan yang mempunyai rataan hitung X bar N, maka rataan hitung dari keseluruhan bilangan itu atau rata-rata gabungannya adalah X bar G sama dengan F1 dikali X bar 1, ditambah F2 dikali X bar 2, dan seterusnya sampai dengan ditambah Fn dikali X bar N. Dibagi dengan F1 ditambah F2 dan seterusnya sampai dengan ditambah Fn. Atau bisa juga dituliskan sigma Fi dikali X bar I untuk I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan sigma Fi untuk I sama dengan 1 sampai N. Langsung saja ke contoh. Di sini rata-rata tinggi badan 10 siswa putri SMK adalah 160 cm. Sedangkan 20 siswa putra mempunyai rata-rata tinggi badan 170 cm. Tentukan rata-rata tinggi badan ke-30 siswa tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah rata-rata gabungannya. Nah, untuk mencari rata-rata gabungannya, langsung saja kita kalikan frekuensi dengan rata-ratanya. Nah, yang pertama di sini siswa putri frekuensinya 10, rata-rata tinggi badannya 160, berarti 10 dikali 160. Ditambah di sini putranya 20, rata-rata tinggi badannya adalah 170, berarti 20 dikali 170. Dibagi dengan frekuensi yang pertama tadi putri adalah 10, frekuensi yang kedua siswa putranya adalah 20. Sehingga rata-rata gabungannya adalah 5000 dibagi 30 sama dengan 166,67. Nah, selanjutnya di sini kita akan mempelajari tentang median. Median nama lainnya adalah nilai tengah. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan atau disusun dari data terkecil sampai data terbesar. Untuk menentukan median data tunggal, nah, langsung saja kita perhatikan contohnya di sini. Tentukan median dari 5, 6, 8, 4, 3, 10, 7, 6, 9. Untuk mencari mediannya, langkah yang pertama tadi, kita urutkan dari data terkecil sampai dengan data yang terbesar. Setelah kita urutkan, kita lihat nilai tengahnya. Nah, dari di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 9 data di sini, nilai tengahnya itu di mana? Ini, nilai tengahnya itu
tepat di sini, di angka 6. Ya. Maka mediannya itu sama dengan 6. Nah, untuk contoh yang kedua, caranya sama. Kita urutkan dulu dari data terkecil ke data yang terbesar. Setelah itu kita tentukan nilai tengahnya. Oh, ternyata tengahnya itu berada di antara dua angka, yaitu antara ini 32 dengan 33. Maka untuk mencari mediannya kita jumlahkan nilainya. 32 ditambah 33 baru kita bagi dengan 2. Sehingga diperoleh mediannya itu adalah 32,5. Nah, selain cara tadi, bisa juga kita tentukan median data tunggal dengan menggunakan rumus. Tapi kalau kita mau menggunakan rumus, perlu kalian perhatikan N-nya, banyaknya data apakah itu ganjil atau genap. Karena rumusnya nanti berbeda ya. Nah, jika N-nya ganjil, rumus yang digunakan itu median terletak di data ke N plus 1 per 2. Tapi kalau N-nya genap, median itu terletak di data ke setengah dari data N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1. Dari contoh soal yang di atas tadi, bisa kita cari mediannya menggunakan rumus ini. Ya. Nah, yang pertama, sama tadi ya, langkah mencari median adalah datanya diurutkan dari kecil ke besar. Setelah diurutkan, di sini kita hitung. Banyaknya data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyaknya data ada 9. Berarti ini ganjil banyaknya data. Karena N-nya ganjil, maka mediannya itu terletak di data ke N plus 1 per 2. N-nya tadi 9. 9 tambah 1, 10. Dibagi 2, 5. Berarti mediannya terletak di data ke-5 dari yang sudah diurutkan. Kita cek di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini data kelima ini 6. Ya, jadi mediannya sama dengan 6. Contoh yang kedua, data kita urutkan dulu. Nah, di sini N-nya atau banyaknya data itu ada 8, genap. Maka rumus median yang kita gunakan adalah setengah, ya, letak mediannya itu terletak di data ke setengah dari data N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1. Nah, N-nya di sini 8. Berarti 8 bagi 2, 4. Kemudian ditambah dengan X, 8 per 2 tambah 1. Berarti 4 tambah 1 adalah 5. Ya, mediannya itu setengah dari data ke-4 ditambah data ke-5. Nah, data ke-4 dari yang sudah diurutkan tadi adalah 32, data kelimanya adalah 33. Jadi 32 ditambah 33 hasilnya 65, kemudian kita kalikan dengan setengah, sehingga diperoleh mediannya adalah 32,5. Hasilnya sama dengan cara tadi yang pertama ya. Ya. Oke. Selanjutnya, menentukan median data berkelompok. Rumusnya adalah TB ditambah N per 2 dikurangi FK dibagi F median dikalikan dengan P. Nah, TB di sini adalah tepi bawah kelas median. Kelas median data berkelompok itu adalah kelas yang memuat data ke N per 2. FK itu frekuensi kumulatif. Itu adalah jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. Kemudian, frekuensi median, ya, FME ini adalah frekuensi kelas mediannya. P di sini adalah panjang kelas, rumusnya adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. N di sini adalah banyaknya data atau jumlah frekuensi. Nah, contoh, tentukan median dari data berikut. Untuk mencari median dari data berkelompok, ya, kita tentukan dulu letak mediannya. Tadi rumusnya adalah N per 2. N ini adalah jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya 60. Dibagi 2 adalah 30. Berarti mediannya terletak di data ke-30. Nah, untuk mencari median terletak di data ke-30,
biar gampang kita tentukan FK dari masing-masing kelasnya. Di sini kelas yang pertama, karena frekuensinya 3, maka FK-nya adalah 3. Kemudian kelas yang kedua, FK-nya adalah 9. Dari mana? 3 tambah 6, 9. Kemudian 9 tambah 14, 23. 23 tambah 10, 33. 33 tambah 18, 51. 51 tambah 7, 58. 58 tambah 2, 60 ya. Jadi hasilnya sama dengan jumlah frekuensinya ini sama. Nah, tadi mediannya terletak di data ke-30. Data ke-30 di mana? Di sini. Ini di kelas keempat, yaitu antara 55 sampai dengan 59. Kenapa? Karena di sini ya, ini terletak data ke-24 sampai dengan data ke-33 di sini. Berarti 30-nya berada di kelas ke-4. Nah, kalau tadi di sini kelas pertama itu kan memuat data ke-1 sampai data ke-3. Kalau kelas kedua itu memuat data ke-4 sampai dengan data ke-9. Kalau kelas ketiga ini memuat data ke-10 sampai dengan data ke-23. Nah, kalau kelas keempat itu memuat data ke-24 sampai dengan data ke-33. Berarti data ke-30 itu terletak di sini, di kelas keempat. Sehingga di sini kita tuliskan kelas mediannya yaitu 55 sampai 59. Kemudian frekuensi mediannya ini, frekuensi mediannya berarti 10. Kemudian TB itu adalah tepi bawah. Rumusnya adalah batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya ini 55 dikurangi 0,5 diperoleh tepi bawahnya adalah 54,5. Kemudian panjang kelas rumusnya adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Tepi atasnya berarti batas atas ditambah 0,5. 59 ditambah 0,5 adalah 59,5 dikurangi tepi bawah. Tepi bawah berarti batas bawah dikurangi 0,5. 55 dikurangi 0,5 adalah 54,5. Sehingga diperoleh panjang kelasnya 5. Nah, FK yang dimaksud di sini yaitu jumlah frekuensi sebelum median, sebelum kelas median. Kelas mediannya ini kan kelas keempat. Maka FK yang diminta adalah jumlah frekuensi seluruhnya sebelum kelas median, berarti 23. Ya, 23 dari mana? Dari 3 tambah 6 tambah 14. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Berarti TB ditambah N/2 dikurangi FK dibagi F median dikalikan dengan P. TB di sini tadi 54,5 ditambah N/2-nya 30 dikurangi FK, ya, FK-nya yang ini 23 dibagi dengan frekuensi median. Frekuensi mediannya yang ini 10. Ya, kemudian dikalikan dengan P. P panjang kelasnya tadi adalah 5. Nah, 30 dikurangi 23, hasilnya 7, dikali 5 adalah 35, kemudian dibagi dengan 10. 35 dibagi 10 adalah 3,5. Kemudian kita tambahkan dengan 54,5, sehingga diperoleh mediannya adalah 58. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi terbesar. Nah, untuk mencari modus data tunggal itu cukup ditentukan mana data yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi yang terbanyak. Contoh, tentukan modus dari yang pertama di sini 2, 2, 3, 6, 4, 7, 5, 2. Nah, di sini ternyata 2 ini yang paling sering muncul, ya, sehingga modus dari contoh yang pertama adalah 2. Kemudian contoh yang kedua 6, 7, 4, 6, 2, 4, 8. Di sini antara 6 dan 4 itu sama-sama muncul 2 kali. Maka modusnya itu ada 2, yaitu 4 dan 6. Kemudian untuk contoh yang ketiga, 88, 100, 90, 80, 70, ini tidak memiliki modus. Kenapa? Karena tidak ada yang paling sering muncul.
semuanya sama-sama hanya muncul satu kali. Itu ya. Nah, untuk mencari modus data berkelompok, rumusnya adalah TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikalikan dengan P. Nah, TB ini adalah tepi bawah kelas modus. Kelas modus yaitu kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Kemudian D1 di sini maksudnya adalah frekuensi modus dikurangi frekuensi sebelum frekuensi modus. D2 berarti di sini adalah frekuensi modus dikurangi frekuensi sesudah frekuensi modus. P di sini panjang kelas, rumusnya adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Langsung kita bahas contohnya di sini. Tentukan modus dari data pada tabel berikut. Nah, langkah pertama untuk menentukan modus data berkelompok, berarti kita lihat dulu frekuensinya. Kelas modus tadi adalah kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Maka di sini frekuensi terbesarnya itu adalah 17. Maka kelas modusnya itu terletak di kelas ke-4, yaitu antara 159 sampai dengan 161. Nah, TB itu tadi adalah tepi bawah, yaitu batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya 159 dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 158,5. Kemudian D1. D1 tadi adalah frekuensi modus dikurangi frekuensi sebelum frekuensi modus. Berarti frekuensi modusnya tadi 17 dikurangi frekuensi sebelum frekuensi modus. Sebelum frekuensi modus yang mana? Sebelum frekuensi modus yang ini. Yang di atasnya persis, ya. Itu 10, berarti 17 dikurangi 10. Seperti itu. Nah, diperoleh hasilnya adalah 7, ya. Kemudian, untuk mencari D2 itu adalah frekuensi modus dikurangi frekuensi sesudah frekuensi modus. Berarti 17 dikurangi sesudah frekuensi modus. Berarti ini bawahnya persis. Ya. 17 dikurangi 3. Hasilnya adalah 14. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya kita cari P-nya. P itu adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Tepi atas itu batas atas ditambah 0,5. Berarti 161 tambah 0,5 adalah 161,5. Dikurangi tepi bawah. Tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Berarti 159 dikurangi 0,5 adalah 158,5. Sehingga diperoleh di sini panjang kelasnya 161,5 dikurangi 158,5 adalah 3. Nah, kalau sudah kita cari semuanya, kita masukkan ke dalam rumus. Ya, TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikalikan dengan P. Nah, TB-nya tadi 158,5, D1-nya 7, kemudian dibagi dengan D1 plus D2, berarti 7 ditambah D2-nya 14. Dan kita kalikan dengan P. P-nya panjang kelasnya 3. Nah, 7 dikali 3, 21. 7 ditambah 14, 21. Jadi 21 ditambah 21 dibagi 21, nilainya adalah 1. Ya. Kemudian baru kita jumlahkan dengan 158,5. Sehingga diperoleh modusnya adalah 159,5. Seperti itu ya pembahasannya. Baik, dari saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.